sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPT tahunan PPh Badan jenis WP perdagangan menggunakan Cortex. Yang perlu kami lakukan adalah PL perdagangan, ada omset usaha kurang lebih 50 mil fasilitas 31E, ada laporan keuangan audited, ada memiliki kredit pajak, metode pembukaan sales akuar, memiliki laporan keuangan dan neraca, memiliki aset untuk disusutkan, satu SPT kurang bayar. Kemudian ada contoh laporan laba rugi, daftar penyusutan aset, daftar kredit pajak, serta laporan proses keuangan yang bisa dilihat di dalam slide berikut ini. Dilanjutkan dengan aktivitas manual pengisian dan validasi pemilik induk dengan beberapa bagian serta poinnya. Bagian header metode pembukuan, bagian A identitas PP, bagian B informasi laporan keuangan, bagian C penghasilan dan kekenangan PPh final, bagian D perhitungan PPh, bagian E pengurangan PPh terutang, bagian F PPh kurang atau lebih bayar. Ada juga bagian B perhitungan angsuran PPh PS 25 tahun berjalan, bagian H pernyataan transaksi, bagian 1 lampiran lainnya, bagian J lampiran bagian C deklarasi dan submit SPT. Lalu ada formulir lampiran untuk skenario berikut seperti pada gambar yang ada di atas. Kemudian ada formulir lampiran untuk skenario, ada lampiran 1 lampiran di dan dasar, lampiran 2 daftar pemilihan perusahaan, lampiran 3 kredit pajak, lampiran 4 PPh final dan objek, lampiran 6 angsuran PPh tahun berjalan, lampiran 8 perhitungan fasilitas 31L, lampiran 9 perhitungan daftar perusahaan, lampiran 11B debt to equity ratio. Kemudian ada login OP, berikut tata caranya beserta dengan gambar. Yang pertama, buka laman Cortex di jp.pajak.go.id. Login dengan ID pengguna, PIC atau pegawai yang ditunjuk, kata sandi serta ada kode keamanan, lalu tekan tombol login. Kemudian ada impersonating untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan PPh badan, lakukan impersonating ke akun wajib pajak badan. Lanjutkan dengan pilih modul SPT pada akun badan, serta pilih menu surat pemberitahuan SPT yang tertera pada gambar yang ada di slide. Lalu klik tombol buat konsep SPT, kemudian lanjutkan dengan pilih jenis SPT PPh badan, tekan tombol lanjut. Kemudian pilih jenis periode SPT tahunan, pilih masa pajak Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025, pilih normal untuk pertama kali pelaporan, pilih buat konsep SPT sesuai dengan pada gambar yang tertera. Lalu ada induk SPT. Pertama kali sistem akan menampilkan formulir SPT tahunan badan, terdiri dari SPT induk beserta lampiran L2 serta lampiran 11 strip B. Lalu ada induk SPT. Pertama kali sistem akan menampilkan formulir SPT tahunan badan terdiri dari SPT induk beserta lampiran L2 serta L11 strip B. Kemudian wajib pajak akan dipandu untuk mengisi kolom yang tersedia pada SPT induk serta memilih lampiran mana saja yang perlu dilengkapi melalui pertanyaan singkat sesuai dengan kondisi wajib pajak. Dilanjutkan dengan induk header, yaitu ada tahun pajak, satu pajak, dan periode. Kemudian dilanjutkan dengan induk header, yaitu ada tahun pajak, SPT, dan periode pembukuan yang sudah terisi secara otomatis. Lalu wajib pajak juga akan disuruh memilih metode pembukuan. Ada 2 metode pembukuan, ada pembukuan sektor aqua, serta ada pembukuan sektor kas. Setelah memilih metode pembukuan, klik tombol posting SPT, kemudian tunggu hingga status komplit. Dilanjutkan dengan informasi laporan keuangan, yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dipilih oleh WP. Kemudian ada informasi laporan keuangan dan beberapa pertanyaan yang harus dipilih. Kemudian ada informasi laporan keuangan, pilih sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Sesuai dengan kondisi pada hal ini, kita pilih perdagangan akan mengaktifkan lampiran L1 strip C. Kemudian jawab pertanyaan yang ada atau yang tertera sesuai dengan pada slide. Jika menjawab ya, wajib pajak akan diminta untuk mengisi data opini auditor serta NPWP kantor akuntan publik dan juga nama kantor akuntan publik. Dilanjutkan dengan C, penghasilan bersifat final dan tidak termasuk objek pajak yang harus menjawab beberapa pertanyaan. Bisa diikuti seperti pada slide yang tertera, bisa diikuti sesuai dengan yang ada pada slide.
Dilanjutkan dengan perhitungan PPh juga, yang dimana penghasilan atau fiskal sebelum fasilitas pajak otomatis. Kemudian ada D, perhitungan PPh, penghasilan atau fiskal sebelum pasar pajak otomatis terisi oleh sistem dari data yang diisi pada lampiran 1, yaitu L1 strip C. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang tertera sesuai dengan slide berikut ini, yang dimana jawabannya adalah tidak ataupun ya. Lalu ada juga perhitungan PPh lanjutan. Pilih tarif pajak sesuai dengan drop-down list sebagai berikut, yaitu tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh, tarif fasilitas sebagaimana pasal 17 ayat 2 BUU PPh, tarif fasilitas sebagaimana pasal 31 ayat 1 UU PPh, tarif pajak lainnya. Pada hal ini, kita pilih tarif fasilitas sebagaimana pasal 31 ayat 1 UU PPh. PPh total akan otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan sisi dari poin 9 dikurang oleh poin 10. Lalu ada pengambilan PPh terutang yang dimana juga menjawab beberapa pertanyaan. Sesuai pada slide yang ada pada di gambar bisa diikuti saja. Kemudian ada PPh kurang lebih bayar. Menjawab beberapa pertanyaan juga bisa mengikuti sesuai di dalam slide. Lalu ada PPh kurang lebih bayar masih terkait dengan beberapa pertanyaan. Lalu kemudian ada perhitungan aksara PPh pasal 25 tahun berjalan. Wajib pajak bakal dipandu untuk menjawab pertanyaan apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan aksara perhitungan PPh pasal 25. Nah, dalam hal ini, wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan asal PPh pasal 5, maka kita pilih tidak. Jadi, wajib pajak akan diminta mengisi lampiran 6, pasaran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Lalu ada juga wajib pajak yang menyampaikan laporan perhitungan asal PPh pasal 5 sesuai dengan ketentuan wajib pajak perundangan. Lalu sebagai wajib pajak yang menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib pajak merupakan wajib pajak badan, wajib pajak BUMN atau BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuatkan laporan keuangan berkala. Lalu ada pernyataan transaksi. Di dalam pernyataan transaksi Lalu ada pernyataan transaksi. Di dalam pernyataan transaksi ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Sekitar ada 10 pertanyaan yang harus dijawab ya atau tidak. Bisa diikuti saja sesuai dengan slide atau gambar yang telah pada PPT berikut ini. Dilanjutkan dengan yaitu lampiran lainnya. Wajib pajak melakukan pengunggahan dengan cara tombol pilih, lalu pilih file PDF yang telah disiapkan, klik tombol buka atau open, serta klik tombol unggah. Bisa. Kemudian di lampiran lainnya, wajib pajak diminta untuk mengunggah lampiran yang lampir Kemudian di lampiran lainnya, wajib pajak diminta untuk mengunggah lampiran-lampiran lainnya sesuai kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkan SPT. Wajib pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol pilih file PDF, lalu klik tombol buka atau open, klik tombol unggah. Lalu berikutnya akan Lalu berikutnya, terdapat beberapa jenis lampiran lainnya yang dapat diunggah wajib pajak melalui bagian ini, yaitu laporan keuangan atau laporan keuangan, yaitu ada laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak, serta ada laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup. Lalu ada pernyataan yang terakhir, yaitu pernyataan wajib pajak diminta untuk memberi tanda centang pada pernyataan penyiap. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan wajib pajak diminta untuk memberi tanda centang pada pernyataan, menyiapkan identitas pendatangan menyiapkan identitas penandatanganan SPT tahunan pajak berupa NI. Pada pernyataan, wajib pajak diminta untuk memberi tanda centang pada pernyataan, lalu menyiapkan identitas penandatangan SPT tahunan badan berupa NIK atau NPWP, nama lengkap jabatan dari wajib pajak, wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Apabila formulir SPT induk dalam data disiapkan, wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT tahunan badan dengan mengklik tombol bayar dan juga lapor.
laporan keuangan. Lampiran SPT tahunan PPh WPB dan L1 Stripshare berisi dengan laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Lampiran ini otomatis terbuka jika wajib pajak memilih sektor usaha perdagangan. Tahun pajak samaan PRP juga terisi otomatis sesuai dengan pilihan untuk pembuatan SPT. Ada bagian A itu laporan laba rugi dan juga bagian B laporan posisi keuangan. Sesuai dengan pada gambar di dalam saat ini. Kemudian ada daftar kode koreksi fiskal di lem L1 strip C. Berikut untuk kode-kodenya bisa dilihat melalui slide berikut ini. Dilanjutkan dengan daftar kepemilikan. Ada apa aja yang berisi di daftar kepemilikan, yaitu daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen, atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Kemudian ada daftar penyitaan modal, utang, atau piutang pada perusahaan afiliasi. Pada lampiran L2 ini merupakan lampiran secara default akan muncul pada form SPT tahunan wajib pajak. Tahun pajak samaan banyak sama ya, terisi dengan otomatis sesuai dengan pilihan untuk membuat SPT. Bagian A daftar pemegang satu atau pemilik modal, bagian B daftar penyataan modal, utang atau piutang pada perusahaan afiliasi. Bisa dilihat sesuai pada gambar. Lalu kemudian ada penghasilan dari LN dan daftar PPh di output pihak lain berisi tentang penghasilan luar negeri dan juga PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Pada lampiran ini akan tersedia jika wajib pajak menjawab ya pada pertanyaan di NUK SPT bagian N nomor 14. Isinya yaitu tahun pajak dan NPWP akan sudah terisi secara otomatis. Bagian A-nya penghasilan dari luar negeri, bagian B-nya PPh yang dipotong atau diinput. Selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan bukan objek pajak yang berisi daftar penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran yang L4 akan tersedia jika wajib pajak menjawab iya pada pertanyaan di Induk SPT bagian C nomor 2. Tahun pajak dan NPWP akan terisi bagian tahun pajak dan NPWP akan terisi otomatis. Bagian A penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan bagian B-nya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai pada gambar yang ada di dalam slide. Selanjutnya ada angsuran PPh tahun pajak pajaran di dalam L6 yang berisi perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak pajaran berdasarkan dengan nilai data yang tadi isi baik di induk SPT maupun di lampiran lain yang terkait. Lampiran 6 digunakan untuk melakukan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak pajaran bagi WP selain WP Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya berdasarkan dengan ketentuan yang didasarkan membuat laporan keuangan berkala. Akan tersedia jika wajib pajak menjawabnya pada pertanyaan di induk SPT bagian B nomor 20. Tahun pajak sama NPWP-nya akan terisi sesuai otomatis ya, sesuai pilihan pembuatan SPT, dan perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan tahun pajak penjualan juga akan muncul di dalam sini. Selanjutnya di L8 ada perhitungan penggunaan tarif PPh Medan. Apabila wajib pajak memilih menggunakan fasilitas penggunaan tarif PPh pasal 31 EU PPh, maka wajib pajak diminta untuk memilih lampiran 8L8. Petunjuk pengisiannya, angka 1 diisikan dengan peranan bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan. Angka 2 adalah penghasilan kena pajak yang diisi secara otomatis oleh sistem. Angka 3 adalah pajak setoran yang terisi otomatis hasil perhitungan. Angka 2 dikalikan dengan tarif PPh pasal 31E. Kemudian ada di L9 daftar penyusunan dan amortisasi fiskal yang berisi dengan daftar penyusunan harta berwujud, daftar penyusunan bangunan, daftar amortisasi harta tidak berwujud. Pada bagian pertama berisi daftar penyusunan harta berwujud kelompok 1, 2, 3 ataupun 4. Lalu di lampiran kedua berisi daftar penyusunan bangunan yang permanen ataupun tidak permanen. Lalu ada jumlah penyusunan fiskal, harta berwujud dan juga bangunan akan terisi secara otomatis, sedangkan jumlah penyusunan komersial harus diisi secara manual. Lampiran 9 bagian ketiga berisi daftar amortisasi harta tidak berwujud, kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, dan lain-lain. Jumlah amortisasi fiskal harta tidak berwujud akan terisi otomatis, sedangkan jumlah amortisasi komersial yang harus diisi manual oleh wajib pajak. Lalu ada L11 strip B, perhitungan biaya pinjaman dapat dibebanikan untuk perhitungan pajak penghasilan, berisi dengan perhitungan EBITDA, kemudian ada perbandingan antara utang dan modal, debt to equity ratio, serta ada perhitungan biaya pinjaman. Pada lampiran ini merupakan secara default akan muncul pada formulir SPT tahunan wajib pajak. Perhitungan EBITDA akan terisi secara otomatis dari pengisian lampiran lainnya. Perbandingan antara utang dan modal, debt to equity ratio diisi dengan jumlah modal dan utang serta bunga dapat dibiayakan.
Perhitungan biaya pinjaman diisi dengan detail pinjaman perusahaan sesuai pada gambar di dalam saat ini. Kemudian ada review induk SPT setelah kita selesai mengisi semua lampiran SPT tahun PPh badan yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya itu adalah melakukan review hasil penghasilan, melakukan perbaikan pengisian, serta mengetahui nilai kurang bayar atau lebih bayar SPT, dan melakukan penyampaian SPT tahun PPh badan melalui mekanisme bayar serta rapor. Melakukan setelah Kemudian ada review induk SPT Kemudian ada review induk SPT setelah kita selesai mengisi semua lampiran SPT tahun PPh badan yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan review hasil pengisian, melakukan perbaikan pengisian, mengetahui nilai kurang bayar atau lebih bayar SPT, dan melakukan penyampaian SPT tahun PPh badan melalui mekanisme bayar serta rapor. Yang pertama, ada penghasilan dikenakan PPh final di bukan objek pajak. Menuju formulir induk SPT bagian C, dilakukan cek ulang terkait membahas sebagai berikut yang dapat dipastikan. Nilai penghasilan dikenakan PPh yang bersifat final yang sudah terisi sesuai dengan nilainya dengan isian pada lampiran 4 bagian A. Nilai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang sudah terisi nilainya dengan isian pada lampiran 4 bagian B. Lalu ada induk perhitungan PPh. Lalu ada perhitungan PPh. Jawaban atas pertanyaan Lalu ada perhitungan PPh. Jawaban atas beberapa pertanyaan konversi sudah sesuai. Nilai penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas wajib sudah terisi dengan sesuai dengan nilai penghasilan neto fiskal pada lampiran 1C. Nilai penghasilan neto fiskal dan penghasilan kena pajak sudah terisi dengan kalkulasi nilai perhitungan sudah sesuai. Nilai PPh total sudah terisi dengan sesuai dengan nilai PPh total pada lampiran 8. Kemudian ada pengumpulan PPh total. Yang dimana jawaban atas beberapa pertanyaan komprehensif sudah sesuai, nilai kredit pajak luar negeri dan atau pajak dipotong dipungut pihak lain sudah terisi dengan sesuai dengan nilai pada lampiran 3. Nilai angsuran PPh pasal 25 sudah sesuai dengan total PPh pasal 25 tahun pajak berjalan yang sesuai dan sudah dibayarkan. Nilai STP PPh pasal 25 sudah sesuai dengan nilai pokok pajak STP PPh pasal 25 tanpa pajak berjalan apabila ada. Lalu ada PPh kurang atau lebih bayar. Kemudian ada PPh kurang atau lebih bayar. Ada jawaban atas beberapa pertanyaan kalau bisa konfirmasi yang sudah sesuai. Nilai PPh yang kurang atau lebih dan PPh yang memilih harus dibayar atau lebih bayar sudah terisi dengan kalkulasi nilai perhitungan yang sudah sesuai. Lalu ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, yaitu ada nilai perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan sudah terisi dengan sesuai nilainya perhitungan pada lampiran 6. Lalu ada penyataan transaksi, yaitu pada pertanyaan nomor 21E sudah dipilih ya dari lampiran 9 sudah diisi dengan lengkap. Kemudian ada lampiran lainnya menuju formulir induk SPT bagian I dan dilakukan cek ulang terkait dengan beberapa bagian berikut, yaitu dokumen-dokumen yang wajib untuk diunggah sudah berhasil diunggah dalam skenario ini antara lain seperti dokumen laporan keuangan yang telah diaudit dan juga dokumen opini audit. Lalu ada J di Lalu ada DJ yaitu pernyataan. Di, Jadi pernyataan, setiap bagian pada format induk SPT tahunan PPh badan sudah dilakukan cek ulang dan sudah sesuai semua datanya. Maka silakan menunjuk formulir induk SPT bagian J untuk melakukan tahap akhir penyampaian SPT. Yang pertama ada centang pada bagian pernyataan bahwa SPT yang disampaikan telah benar, lengkap, dan juga jelas. Pastikan kedudukan penandatanganan sudah sesuai. Pastikan NPWP dan nama penandatanganan sudah sesuai. Isi jabatan penandatanganan, klik tombol bayar serta lapor. Lalu ada penyampaian SPT tahunan PPh bayar, dan juga lapor. Setelah dilakukan klik tombol bayar dan lapor, maka akan muncul kotak dialog seperti pemberitahuan mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan. Kemudian ada penyampaian SPT tahunan PPh bayar dan lapor akan dilakukan klik tombol. Kemudian ada penyampaian SPT tahun PPh bayar.
Kemudian ada penyampaian SPT tahunan PPh Badan, bayar dan lapor. Setelah dilakukan klik tombol bayar dan lapor, akan muncul kotak dialog pemberitahuan mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali. Lalu ada fasilitas deposit yang digunakan, yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Seperti contoh pada gambar di slide ini. Klik tombol close untuk menutup kotak dialog pemberitahuan, klik tombol tidak untuk mengopsi tidak melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Lalu ada penyampaian SPT tahunan PPh Badan, tanda tangan dokumen. Pilih penyedia Pilih penyedia pendatangan memenuhi kode otorisasi DJP, pastikan ID pendatangan sudah sesuai, masukkan pasfrase KO DJP, klik tombol simpan untuk mengkonfirmasi kebenaran pasfrase, klik tombol konfirmasi pada tanda tangan untuk melakukan klik tombol simpan untuk mengonfirmasi kebenaran pasfrase, klik tombol konfirmasi tanda tangan untuk melakukan eksekusi penyampaian SPT. Lalu Kemudian ada penyampaian SPT tahunan PPh Badan, pilih cara pembayaran. Klik tombol pemindah bukuan pilih cara pembayaran. Apabila wajib pajak memiliki saldo deposit pajak yang tidak. Apabila wajib pajak memiliki saldo deposit pajak yang mencukupi, maka akan muncul kotak dialog pilihan cara pembayaran. Klik tombol pemindah bukuan deposit untuk memilih melakukan pembayaran menggunakan saldo deposit pajak, atau klik tombol buat kode billing untuk melakukan pembayaran menggunakan kode billing SPT. Pada skenario ini atau pada hal ini, kita memilih untuk klik tombol buat kode billing. Setelah terdapat kode billing SPT tahunan PPh Badan telah terbentuk dengan masa aktif kode billingnya selama 7 hari, uang pembayaran melakukan anak-anak pembayaran pajak yang telah ditentukan. Setelah dibayar, maka SPT tahunan PPh Badan sudah tersampaikan. Lalu wajib pajak dapat melihat data SPT tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan. Wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Wajib pajak juga dapat mencatat formulir induk SPT tahunan PPh Badan yang telah disampaikan. Berikut untuk contohnya, yaitu ada BPE dan juga induk SPT. Bukti penerimaan elektronik yaitu BPS serta softfile induk SPT tahunan. Berikut adalah contoh BPH atau induk SPT, bukti penerimaan elektronik BPS serta soft copy induk SPT tahunan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai tutorial pengisian SPT tahunan PPh Badan jenis WP perdagangan pada Kortes. Jika ada kesalahan pemberitahuan atau penyampaian, mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.